Salam sehat. Ya, sekilas info rebal video yang kedua yaitu tentang MSCI ya, Selasa 13 Agustus 2024. Ya, jadi kita akan sajikan data seberapa besar pengaruh MSCI terhadap saham-saham yang di add maupun di del di rebalancing MSCI. Ya, kita langsung aja ke data atau dulu ya, sekelas info tentang asing. Ya. Di hari ini valuasi lebih besar dari Senin kemarin, di mana Senin kemarin valuasi 6,3 triliun, hari ini 7,8 triliun. Tentu saja karena valuasi lebih besar, kenaikan juga lebih besar, 0,81%. Ya. Memang tidak harus ya, tapi dengan valuasi besar otomatis menandakan bahwa pasar itu ramai. Ya. Apalagi kalau asing membukukan net buy asing yaitu 0,588 triliun. Ya. Itu posisi valuasi hari ini. Dan kita ingin lihat komposit. Hari ini indeks kita sempat minus 0,15% di low-nya, kemudian high-nya di 0,95%, tutup di 0,81%, dan open gap up di 0,26%. Di last price untuk IHSG itu di 0,81%. Tuh, karena net buy asing ya biasanya hijau, walaupun tidak harus, tapi most of them. Ya, ANTM yang di del di big cap untuk MSCI. Jadi anggota MSCI berkurang satu lagi ya, yaitu ANTM di del tapi tidak ada yang di add. Dimana open sempat 0,8% karena memang harga emas naik hari ini. High-nya di 1,5%, low-nya di minus 2,3%, closing di doji termasuk cukup kuat ya, karena memang emas pada prinsipnya naik today dengan valuasi yang lebih besar dari biasanya, yaitu 142 miliar dibanding hari kemarin 49,5 miliar. Kemudian 4 emiten yang di add di small cap ya, termasuk ANTM ya, tapi dia del dari big cap masuk ke small cap. CMRY ya, valuasi meningkat ya, apalagi dibanding hari Jumat kemarin yang 8,8 triliun, kemudian Senin naik 22,6 triliun, miliar. Kemudian di hari Selasa trennya naik, valuasinya 30,5 miliar. Di mana doji juga sempat panik buying karena masuk MSCI dia biasanya mesti gap up di open ya 1,4%, high-nya di 1,9%, low-nya di
minus 1,4%. Di sini, oh ya, CMRY asing masuk. Ya. CMRY ini kayaknya saham yang disukai asing ya. Datanya belum tapi feeling kemarin kayaknya hari Senin juga asing masuk dalam persentase yang cukup tinggi. Kemudian film hari Senin kemarin naik 10% lebih, hari ini 1,32%. Jadi turun, maksudnya karena kemarin udah tinggi naiknya, jadi hari Selasa ini naiknya terbatas. Secara valuasi juga masih besar hari Senin kemarin ya. Jadi ini kayaknya tidak ada asing masuk ya, atau intinya tidak ada panic buying untuk emiten film ini ya. Mungkin panik buyingnya di sesi opening aja ya. Ini juga valuasinya lumayan sih, masih 2 levelnya, tapi asing minus 20%. Jadi di asing jualan ya. Open 1,1%, jadi sempat gap up bahkan sampai 5,3% naiknya, terus low-nya di minus 0,2%. Ya, valuasi ya tetap di atas rata-rata 61 hari. Kemudian Inco ini naik tipis ya, 0,52%. Valuasi juga hampir sama dengan kemarin atau rata-rata ya, satu termasuk rata-rata ya. Valuasi rata-rata, jadi ini panik buyingnya di awal aja ya. Jadi ngeprank, seolah-olah ngeprank ya. Open di 2,1%, kan panik kan? Waduh, bangkit barang ini naik terus. Seperti ini Wika misalnya. Tapi ternyata high-nya cuma 2,3%, low-nya 0,3%. Tapi nggak sempat merah ini untuk Inco. Jadi rata-rata saham yang masuk MSCI yang bikin bingung ini adalah open di gap up, dan kadang-kadang closingnya di bawah harga open, seperti terjadi di CMRY. Closingnya di 0%, gap up 1,4%. Film 1,1%, ini closing di 1,32%, nggak selisih jauh, tapi sempat high 5,3%. Nah, saya kebetulan nyangkut di sini. Kemudian Inco ini standar ya, ini gap up 2,1%. Biasanya Inco ini suka gap up ya, tapi endingnya ngeprank, closing di 0,52%. Nah, ini Wika, kebetulan Wika ini ARA dengan valuasi super 127 miliar ya, dibanding valuasi sebelumnya cuma 12,2 miliar di hari Senin, dan di hari Jumat 31,2 miliar. Ini levelnya 8, asing masuk, ada di add small cap, dimasukkan ke small cap. Ini panic buying juga 4,7%, walaupun turun lagi ke 0,9%, ditutup di high-nya ARA 24,3%. Nah itu ya, kita lihat chart-nya. Biar biasakan melihat chart ya, biar dengan melihat chart kita
bisa baca historis ya, dengan lebih jelas. Di chart kita itu bentar ya, saya lihat data dulu. Saham yang beredar, volatilitas ya. Dengan lihat chart, nah, di chart kita biasanya ranknya setahun ya yang ditampilkan di layar ya. Kita lihat chart Antam. Ya, Antam. Oh, ini Antam juga ya, udah Antam ya. Oh, Vale ini ya. Ya, Antam dulu ya, Antam. Ya, Antam. Sempat panik buying, panik selling ya, ini turun ya. Terus kemudian naik ya ke 0% atau doji. Ya. Ini valuasi meningkat. Ya. Entah ini guyuran atau akum, nanti coba kita lihat ya Pak ya. ANTM. Ya, ini ya diguyur ya sebetulnya ya. Diguyur oleh asing langsung keluar. Ini BK, ZP, AK ini sudah asing ya. Nah, ya, diguyur asing, dikolek oleh domestik. Pertama ya, GR, CC, PD ya, ini domestik. Yang jelas asing keluar dari ANTM. Kalau enggak keluar ya otomatis kalau tidak diimbangi oleh lokal, otomatis harga akan turun dalam. Tapi lokal kolek karena harga emas meningkat. Ya, ini Antam, kemudian CMRY. Ya, ini mencoba breakout, ya, tapi belum berhasil. Di 0% ya, dengan volume yang naik signifikan walaupun tidak sebesar kayak ANTM misalnya. Nah, ANTM ini volumenya besar selama lebih dari 1 bulan ya. Ya, jadi terbesar di bulan Agustus dan Juli. Di CMRY ya, CMRY ini sangat kuat karena ini asing ada ya, jadi walaupun merah ini asing masuk. Kemudian film memang agak susah ditebak harganya ya, atau chartnya ya. Udah naik 5 hari berturut-turut, jadi memang lupa. Kalau hari kelima ya sebenarnya ya mikir-mikir mau masuk ya. Tapi ya namanya lupa ya. Cukup naik lumayan dalam waktu sekian hari ya. Itu ya, volumenya gede. Tapi hari ini tidak lebih besar daripada kemarin ya. Ya, karena ini kayaknya saham ada penunggunya. Bandarnya bandar tertentu ya, tidak bandar rame-rame. Lain dengan Inco dan Wika ya. Coba Inco ini juga
volumenya tidak terlalu spektakuler. Ya, ini volumenya kalah dengan hari kemarin, walaupun ada sentimen MSCI. Tapi Inco ini benar-benar dekat support ya, dekat support. Tinggal harga nikel ya, kalau harga nikel bagus, ini bagus juga ya. Ini Inco, dan yang terakhir sebagai penutup Wika. Ini sempat arah, kita lihat volumenya. Nah, ya, volumenya terbesar ya setelah RI ya, setelah RI. Nah, saya kemarin nyangkut di sini sebetulnya ya nggak salah ya, nggak salah kalau kita berbasis volume, tapi salahnya kita nggak lihat bahwa ada utang yang jatuh tempo ya. Itu memang ya kelemahan saya, yaitu di news ya kurang diperhatikan, tapi persentasenya sedikit lebih jauh di bawah daripada saya mendasarkan diri pada volume, maka saya masuk. Hari berikutnya suspend. Ya, kemudian RI longsor harga, mantul ternyata. Who knows ya. Sekarang itu ya, ini golden cross. Oh ya, nah ini Wika ya, jadi di bid tebel banget ini. Besok masih naik apa ya untuk emiten karya ya, karena lihat bidnya tebel betul ini. Coba kita lihat di P-Pre misalnya. P-Pre ya standar aja lah ya. PTPP. Nah, ini malah kurang bagus ya, jadi Wika sangat bagus ya. ARA dengan bid tebel dengan volume tebel di bid ya. Mudah-mudahan diikuti oleh emiten karya yang lain walaupun sesaat ya. Salam sehat.